Selamat datang di Stasiun Jakarta Kota. Dari stasiun ini saya akan melakukan perjalanan ke timur mencari kitab suci ya, mendekat ke arah Yogyakarta yaitu ke Stasiun Kuto Arjo dengan kereta yang setahu saya merupakan satu-satunya kereta jarak jauh dengan keberangkatan awal dari Stasiun Jakarta Kota. Ini dia perjalanan dari Jakarta menuju Kuto Arjo dengan kereta api Kuto Jaya Utara. Stasiun Jakarta Kota atau yang bisa juga disebut dengan Stasiun Beos berada di area utara kota Jakarta di kawasan Kota Tua. Bangunannya nampak megah, serupa dengan bangunan-bangunan di sekitarnya ya, dan membawa kita kembali ke nuansa masa kolonial. Stasiun ini punya 3 muka ya menurut saya, karena ada satu pintu yang menghadap ke selatan, satu pintu menghadap ke barat ke arah Museum Mandiri, dan satu pintu menghadap ke utara ke arah Museum Fathahillah. Stasiun Jakarta Kota merupakan stasiun besar dengan tipe terminus. Jadi di stasiun ini kita bisa melihat adanya ujung-ujung rel. Untuk keberangkatan kereta api jarak jauh dari stasiun Jakarta Kota, patokannya adalah dari pintu utara yang menghadap Museum Taman Fathahillah menuju ke arah timur ya, jalan ke arah sana. Adalah ruang tunggu keberangkatan penumpang untuk kereta api jarak jauh di Stasiun Jakarta Kota. Di lantai ini, di kaca kayak ada bekas rel gitu sih, tapi nggak terlalu jelas kelihatannya. Di jalur paling ujung utara Stasiun Jakarta Kota sudah tersedia rangkaian kereta yang akan saya naiki hari ini, KA Kuto Jaya Utara Jakarta Kota Kuto Arjo PP ya, menuju ke area belakang. Ding 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 blay 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 blay. Pagi kak. Ding 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 ding. Kok suaraku sok manis gitu ya menyapanya. Maafkan. Jadi sekitar 9 bulan yang lalu saya sudah pernah ya mencoba pengalaman naik kereta Kuto Jaya Utara dari Jakarta Kota juga. Cuman waktu itu masih dalam jadwal yang lama yang masih pagi-pagi banget ya, berangkat dari Jakarta itu masih gelap. Dan sekarang di KPK yang baru jadwalnya sudah berubah. Sudah lebih manusiawi sih menurut saya ya. Menurut saya ya, tapi nggak tahu ya pendapat penumpang yang lain. Dan dalam perjalanan kali ini saya akan naik di kereta premium 8 di ujung belakang rangkaian ya. Ditutup aja deh. Wow. Ding. Menuju ke kursi nomor 18 Alfa. Kebetulan arah maju. Sebenarnya di ujung depan sana sudah terpasang ya lokomotif dinas. Nampaknya seri CC201, tapi untuk menjangkau depan sana saya nggak kebagian peron, jadi agak susah. Nah itu Rek yang tadi saya bilang ya, terminus ini kita bisa menemukan ujung-ujung rel di stasiun ini. Coba saya zoom sedikit. Nah itu, relnya sudah mentok ya. Udah nggak ada terusannya lagi, karena langsung ketemu bangunan. Stasiun Jakarta Kota ini melayani mayoritas perjalanan KRL komuter lain ya, seperti yang arek-arek bisa lihat di area sebelah sana ini. Dan satu perjalanan kereta api jarak jauh satu-satunya ya sampai saat video ini dibuat, yaitu kereta api Kuto Jaya Utara. Keren kamu nak. Menjadi the one and only. Kereta Kuto Jaya Utara ini sudah menggunakan rangkaian stainless steel ya, dengan formasi 8 kereta premium. Hari ini saya ada di premium 8, kereta paling akhir ya. Di ujung belakang sudah tidak terhalang pembangkit atau bagasi, tapi mungkin pembangkitnya ada di ujung depan ya, ke arah Kuto Arjo.
Sebagaimana yang tertera dalam label ini adalah kereta premium ya, dengan kapasitas 80 tempat duduk, dengan pembagian separuh kapasitas akan berjalan maju searah perjalanan kereta dan separuh lagi akan berjalan mundur. Kursinya diatur dengan konfigurasi kursi 22. Ini adalah kursi premium dengan fasilitas reclining, meskipun tidak seleluasa recliningnya kelas eksekutif ya. Karena kapasitasnya terbagi separuh-separuh ya arah perjalanan keretanya, maka di bagian tengah ini adalah area kursi yang saling berhadapan. Untuk kelas premium stainless steel ini ada di nomor 11 dan di nomor 10. Maju mundurnya saya nggak tahu ya, karena sistemnya random ya. Kalau di premium 7 ini yang arah maju dari Jakarta nomor kecil, sedangkan yang di premium 8 yang arah maju dari Jakarta ada di nomor-nomor yang besar. Sekalian cek kelengkapan ya. Kita mulai dari atas, kita bisa menemukan sumber penerangan. Kemudian ada layar-layar TV yang menggantung untuk tayangan. Bagian samping kanan kiri kita bisa menemukan rak bagasi. Barang bawaan kalian bisa disimpan di atas ini. Turun sedikit kita bisa menemukan adanya jendela dilengkapi dengan window shade. Oke. Kemudian ini kursi sudah saya jelaskan ya tadi, kursinya reclining dengan jarak kursi yang ya arek-arek bisa lihat sendiri lah. Lumayan sempit tapi masih memungkinkan kaki untuk selonjoran. Kemudian kita bisa menemukan meja kecil di dekat jendela buat tempat gelas, botol. Selain juga bisa disimpan di kantong kursi sih ya sebenarnya. Dan satu paket dengan colokan listrik, sumber kelistrikan yang nggak boleh buat nyolokin mesin cuci bukaan depan ya. Nah, kalau toiletnya ada di mana? Untuk kereta jenis stainless steel ini toiletnya hanya di salah satu ujung dan biasanya ada di ujung dengan nomor kursi besar. Jadi itu nomor kursi kecil, ujungnya tanpa toilet. Kita coba cek ke belakang. Ini adalah ujung dengan nomor kursi besar. Nah, toiletnya ada 2 unit rek. Di samping kanan dan kiri. Toilet 1, toilet pria. Ada list warna biru di sini. Kemudian toilet 2, toilet wanita. Ada list warna pink. Seperti ini. Here, ini cuman perasa. Baru mau ngomong, Pak. Rek, ini cuman perasaan saya aja atau memang tiang dan bentukan atapnya ini, atap peron ini mirip dengan yang ada di stasiun Jember nggak sih? Ya nggak sih? Perjalanan kereta Kuto Jaya Utara baru saja dimulai. Kita meninggalkan stasiun Jakarta Kota tepat pukul 8:35 menit. Dan kita akan menempuh perjalanan selama sekitar 7,5 jam atau tepatnya 7 jam 35 menit untuk mencapai stasiun Kutoarjo. Dari Jakarta Kota terpantau saya penghuni satu-satunya Premium 8. Tapi sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Pasar Senen. Kayaknya sih ada bakal penumpang yang lain yang akan naik di Premium 8 ini ya. Kita lihat situasi di Pasar Senen. Wait, ada kereta apa itu? Dan kita dijadwalkan singgah di stasiun Pasar Senen selama sekitar 11 menit ya. Cukup lama. Jadi buat arek-arek nggak perlu ikut-ikutan dari Jakarta Kota kalau rumahnya jauh dari Jakarta Kota. Arek-arek bisa juga naik kereta Kuto Jaya Utara ini dari stasiun Pasar Senen. Selesai naik penumpang, kereta Kuto Jaya Utara diberangkatkan kembali dari stasiun Pasar Senen.
Dan berbicara mengenai perjalanan kereta Kuto Jaya Utara ini, dalam satu hari terdapat satu kali pemberangkatan baik dari arah Jakarta maupun dari arah Kutoarjo. Perjalanan dari Jakarta merupakan perjalanan pagi hari dengan jadwal keberangkatan sekitar pukul setengah 9 pagi dan estimasi kedatangan di Kutoarjo pukul 4 sore. Kemudian di hari yang sama, kereta ini akan kembali lagi ke Jakarta dan menjadi perjalanan malam hari. Jadwal berangkat dari Kutoarjo sekitar setengah 8 malam dengan estimasi kedatangan di Jakarta pada pukul 3 dini hari. Jadi kalau kita bandingkan ya, jadwal perjalanan kereta Kuto Jaya ini bergesernya cukup signifikan ya. Dulu pernah mencoba dari Jakarta Kota, berangkat jam setengah 5 pagi, jam-jam dimana orang mungkin baru mulai bangun atau masih terlelap ya. Sekarang sudah bergeser ke jam setengah 9 pagi. Jadi menurut saya sih lebih manusiawi, tapi mungkin juga ya dari perspektif penumpang yang lain, terutama yang mungkin naik dari tengah perjalanan ya, lebih suka jadwal yang lama. Tapi ya mau gimana lagi ya, jadwalnya udah diatur sama PT Kereta Api. Ya dibalap sama KRL dong. Sombong banget KRL-nya. Lihat aja ntar. Nah, kena susul lagi kan. Ya, karena KRL-nya harus berhenti sih. Duluan ya. Perkenalkan, saya Yusuf Kurniawan sebagai kondektur yang bertugas mengantar. Terima kasih. Saya baru saja membeli satu cup premium tea dari layanan keliling restorasi kereta api ya. Ini harganya 15.000. Soalnya saya paling seneng memulai hari dengan minum teh. So buat arek-arek yang sedang ada dalam perjalanan, terutama kalau lagi naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Mari ngeteh. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Utara saat ini tiba di stasiun Karawang dan kita dijadwalkan singgah selama 9 menit secara jadwal ya. Tapi kita tiba di Karawang sudah terlambat sekitar 4 menitan. Nggak tahu kenapa tadi di lintas KRL kita perjalanannya agak tersendat-sendat. Di stasiun ini kita dijadwalkan untuk disusul kereta api mewah, kereta api mahal, yaitu kereta api Taksaka. Kita tunggu kedatangannya ya. Sudah jam 10 lebih 10, ini sebenarnya jadwal keberangkatan Kuto Jaya Utara dari Karawang ya, tapi karena masih harus disusul, kayaknya bau-baunya kita akan terlambat sih ini. Aduh. Di ujung sebelah sana sudah nampak ada lokomotif CC206, tapi kayak yang nggak bergerak ya. Ada apakah gerangan? Ada yang lari-lari di rel juga itu. Sinyal di sisi timur pun masih menunjukkan aspek merah ya, belum aman. Oke, perlahan-lahan kereta api yang nampaknya Taksaka ini mulai mendekati stasiun Karawang.
Informasinya KA 68 Taksaka BLB berhenti luar biasa di stasiun Karawang. Ada apa kegerangan? Kan harusnya LS ya. Jam 10.15, kereta Taksaka berhasil menyusul kereta Kuto Jaya Utara di stasiun Karawang. Kereta Taksaka Hype Trip, si anak emasnya PT Kereta Api Indonesia ya. Livery spesial Hype Trip. Kita sampai saat keberangkatan Taksaka dari Karawang sudah terlambat 6 menit nih sekarang nih. Waduh. Sudah terlambat 6 menit dan kita masih belum bisa diberangkatkan ya, karena tunggu aman dengan jarak Taksaka dulu nih. Akan terlambat berapa lamakah kita di Karawang? Terakhir kali naik kereta apa ya waktu itu? Aku kok lupa. Di Karawang disusul Purwojaya, bikin telat. Sekarang naik Kuto Jaya Utara, di Karawang juga jadi terlambat. Aduh. Jam 10.20 tercatat terlambat 10 menit. Kereta Kuto Jaya Utara meninggalkan Karawang. Waduh, kita terlambatnya lumayan lah, sekitar 13-14 menit ya. Gara-gara tadi dari Karawang. Aduh, ini kita sekarang sudah tiba di Jatibarang. Di Jatibarang kita ketemu sama kereta apa sih ini? Kereta Kemenhub. Apa ya? Nggak tahu deh. Nggak ketemu papan namanya. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh pengguna jasa kereta api Kuto Jaya Utara. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Cirebon Perusakan. Para pengguna jasa kereta api Kuto Jaya Utara yang masih berada di luar rangkaian kereta, dan kita akan segera diberangkatkan kembali. Sebelum kereta diberangkatkan, untuk pintu kereta mohon speakernya di depan kami muka. mengucapkan terima. Saya ulangi lagi deh. Kita sudah terlambat 10 menit dan langsung segera diberangkatkan kembali dong. Mari ke kereta makan.
Jadi meninggalkan Cirebon, saya langsung menuju ke kereta makan ya, karena ini udah jam makan siang. Jadi saya pikir bakalan naik menu fresh food dari Cirebon, tapi ternyata nggak ada. Jadi pilihannya nggak banyak sih. Saya memesan nasi rendang Padang dan cara minum teh lagi, tapi kali ini wedang teh jahe geprek ya. Jadi tehnya dicampur sama jahe, di mix. Dan mari kita makan siang di kereta makan Kuto Jaya Utara. Posisi sedang menikmati wedang teh jahe geprek. Ternyata kita tiba di stasiun Ciledug. Bentar banget berhentinya, berangkat lagi. Saat ini kereta Kuto Jaya Utara sedang melaju di lintas Cirebon Perupuk, lintasan di mana biasanya kereta-kereta flagship boleh ngebut sampai 120 km per jam. Dan meskipun secara sarana kereta Kuto Jaya Utara mampu sampai 120 km juga, tapi ternyata kecepatannya dibatasi. Barusan ngecek kira-kira nggak sampai 100 km per jam. Masih aja ya, setiap kali naik kereta, setiap kali saya perhatikan ya, kalau keretanya lagi di sekitaran Purwokerto, nggak tahu kenapa ya, cuaca yang tadinya panas terik, tiba-tiba di sini itu bisa berubah jadi mendung-mendung syahdu. Ini bolak-balik saya buktikan masih aja berlaku ya teorinya. Dan sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Kutoarjo atau Jakarta ke Jogja lah, ini memang pemandangan yang paling memanjakan mata ini ya, di sekitar daerah operasi 5 sih. Bener-bener bikin matanya segar lagi ya, pemandangannya hijau-hijau sejuk. Jeng jeng, yeay. Setelah drama keterlambatan dari Karawang yang mencapai 14 menit, saat ini kereta Kuto Jaya Utara tiba di stasiun Purwokerto ya. Mungkin tadi kepalanya menyentuh stasiun Purwokerto tepat
sesuai jadwal, tapi pas berhentinya udah terlambat 1 menit. Keren banget ya, mampu menekan keterlambatan, dan kemungkinan di stasiun Purwokerto ini keterlambatannya akan dibabat habis. Jadi bisa diberangkatkan tepat sesuai jadwal kembali. Akhirnya ya, setelah drama keterlambatan sejak dari Karawang, akhirnya berhasil ditangani oleh kereta Kuto Jaya Utara sampai lepas Purwokerto, dan perjalanan akan kita lalui on schedule sesuai jadwal ya. Kayaknya rangkaian, ya benar, Kamandaka Cilacap ya, tujuan Semarang. Jadi mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan ya arek-arek sekalian sebelum naik kereta, khususnya kereta Kuto Jaya Utara ini. Yang pertama mungkin mengenai syarat perjalanan naik kereta api ya. Jadi sejak pandemi dinyatakan berakhir, syarat naik kereta api semakin longgar. Jadi yang masih wajib harus dipenuhi adalah 1, beli tiket, yang kedua mampu menunjukkan identitas yang masih berlaku ya. Kemudian syarat vaksinasi dan penggunaan masker sudah tidak wajib. Lantas kenapa dari tadi masih lihat saya pakai masker? Soalnya pasca flu saya masih agak batuk-batuk ya. Jadi demi kenyamanan bersama, nampaknya saya memilih untuk menggunakan masker. Nah, terus yang jadi pertanyaan berikutnya ya, mungkin kereta Kuto Jaya Utara ini berhenti di mana aja sih? Jadi sepanjang perjalanan dari Jakarta Kota sampai ke Kuto Arjo, kereta ini akan singgah secara reguler untuk turun naik penumpang di sekitar 16 stasiun. Ini saya agak-agak mengingat juga ya, maaf kalau ada yang terlewat. Jadi akan singgah di stasiun Pasar Senen, stasiun Bekasi, Cikarang, terus mana tuh, Karawang, Pegadaian Baru, Haur Gelis, terus Jatibarang, Cirebon Perujakan, terus Ciledug, terus Krupuk, kemudian Bumi Ayu, terus Purwokerto. Setelah Purwokerto itu Kroya, setelah Kroya Sumptiuk, Gombong, dan Kebumen, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Kuto Arjo. Jadi kalau arek-arek mau naik kereta ini turun di stasiun-stasiun yang saya mention tadi, itu bisa banget. Satu hal lagi yang sering jadi bahan pertanyaan juga mengenai harga tiketnya ya. Untuk kereta api Kuto Jaya Utara sendiri hanya melayani 1 kelas layanan, yaitu kelas ekonomi premium. Harga tiketnya bervariasi mulai dari subkelas yang terendah sampai yang tertinggi, di rentang harga Rp200.000 sampai Rp255.000. Nah, tergantung nanti arek-arek pada saat pemesanan tiket dapat di subkelas yang mana ya.
Bedanya apa sih antara subclass ini? Jadi secara teori tidak ada bedanya di sisi fasilitas, karena dalam satu rangkaian Kuto Jaya Utara ini menggunakan armada yang sama, jenis yang sama ya. Bener-bener hanya merupakan pembeda harga aja. Meninggalkan stasiun Kebumen yang merupakan stasiun singgah terakhir sebelum kita tiba di Kuto Arjo, penumpang di eksekutif lagi penumpang di Premium 8 menyisakan 2 butir saja termasuk saya. Sedikit peningkatan ya, karena terakhir kali saya naik Kuto Jaya Utara ini saya menjadi penumpang terakhir kalau nggak salah waktu itu di Premium 7. Dan sebagai informasi aja, ini saya melakukan perjalanan di hari kerja ya. Mungkin kalau di akhir pekan penumpangnya bisa lebih ramai dari ini. Sedikit catatan mengenai perjalanan hari ini, saya naik di Premium 8 yang merupakan armada stainless steel tahun 2018, urutan yang ketiga depo Kuto Arjo. Suhu dalam kabin terpantau sejuk sepanjang perjalanan. Kalau kekedaman suara terpantau agak lebih bising ya. Kemudian suspensi juga agak sedikit kasar dibandingkan armada sejenis. Agak sedikit terbanting-banting juga, terlebih karena saya di ujung paling belakang rangkaian ya. Termasuk ada tambahan suara semacam gejluk-gejluk yang menurut saya bersumber dari koper sambungan kereta. Dan overall perjalanannya nyaman, terlebih karena ini adalah perjalanan di hari terang, kita bisa leluasa menikmati pemandangan, serta di sepanjang perjalanan dilayani oleh kru-kru kereta api yang super ramah. Kira-kira itu yang bisa saya share buat arek-arek sekalian. Semoga bisa menambah informasi ya buat yang ingin naik kereta pada umumnya, atau pengen atau berencana naik kereta Kuto Jaya Utara pada khususnya. Dan kita segera tiba, persiapan turun di stasiun tujuan akhir Kuto Arjo. Wih, mataharinya. Selamat datang di stasiun tujuan akhir, stasiun Kuto Arjo. Kereta api Kuto Jaya Utara berakhir perjalanannya di stasiun Kuto Arjo. Sedikit informasi buat arek-arek yang akan melanjutkan perjalanan sampai ke Yogyakarta ya. Jadi misalnya dalam suatu waktu arek-arek pengen naik kereta dari Jakarta ke Jogja tapi kehabisan tiket kereta yang langsung, bisa naik kereta yang tujuan Kuto Arjo kemudian transit untuk naik kereta sambungan berikutnya yang menuju ke Yogyakarta. Kereta termurah untuk perjalanan Kuto Arjo ke Yogyakarta sebenarnya kereta Prambanan Express, itu harganya cuma 8.000, tapi jadwal Pramex terakhir tujuan Yogyakarta dari Kuto Arjo itu berangkat jam 4 lebih 5 menit, sedangkan kedatangan kereta Kuto Jaya Utara di Kuto Arjo itu jam 4 lebih 10 menit ya, sudah terlambat. Jadi opsi yang lain hanyalah dengan memanfaatkan skema tarif khusus kereta api jarak jauh. Nah, kereta api jarak jauh yang terdekat dengan kedatangan Kuto Jaya Utara adalah kereta Pasundan, nanti bisa turun di Lempuyangan, atau kereta Wijaya Kusuma bisa turun di stasiun Yogyakarta. Nah, tarif khususnya bisa dibeli mulai 2 jam sebelum keberangkatan ya, dengan ongkos tarif khusus Pasundan seharga 30.000. Kemudian Wijaya Kusuma kelas eksekutif harganya kalau nggak salah 40.000, kelas ekonominya 30.000. Jadi meskipun sama-sama ekonomi seharga 30.000, cuman rangkaian Pasundan dapat ekonomi PSO kursi 23, sedangkan Wijaya Kusuma dapat premium tahun 2017 ya. Sebenarnya lebih rekomen naik kereta ekonominya Wijaya Kusuma. Kereta ekonominya Wijaya Kusuma sama-sama 30.000 soalnya.
Jeda waktu kedatangan dari Kutojaya Utara menuju ke Pasundan ini hanya 1 jam, sedangkan untuk Wijaya Kusuma bedanya 1,5 jam. Dan karena pengen cepet nyampe rumah, saya naik kereta Pasundan saja deh. Asli loh, ini suspensinya lebih enak daripada waktu naik kereta Kutojaya Utara yang tadi. Dan berakhir sudah serangkaian perjalanan hari ini. Kalau arek-arek punya pertanyaan lanjutan, boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti sebisa mungkin akan saya respon. Dan terima kasih sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit.